Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu pengurus Majelis Ta'lim Sholat dari iman yang dimuliakan Allah. Yang saya muliakan ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang-orang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke pengajian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada saat teman sahabat kita dalam keadaan kurang enak badan, tak sempat datang ke mushola, kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Rasa syukur inilah yang kemudian kita berharap kepada Allah besok akan senantiasa ditambah oleh Allah. Sehat kita ditambah, rasa kesempatan kita ditambah, keinginan di dalam hati kita pun ditambah, sehingga muncullah sifat istiqomah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diberi syafaat kelak di yaumil qiyamah sehingga kita selamat dari siksa panasnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara neraka Allah itu lebih panas dari cahaya matahari, 70 kali lebih panas dari cahaya matahari. Sementara cahaya matahari itu panasnya 150 juta derajat. Jadi kalau ada benda yang masuk ke dalam neraka itu, maka pasti dia akan hancur. Sedangkan kita manusia besok masuk ke dalam neraka itu tak pula hancur. Manusia yang masuk ke dalam neraka itu tidak binasa dia di dalam neraka, tapi dia akan merasakan sisaan neraka itu sampai masa yang tidak berujung. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh baginda Nabi, insyaallah. Kajian kita hari ini, sore ini, sengaja mengambil tema tentang sholat duha, supaya ada sedikit beda. Selama ini kan ceramahnya ceramah umum-umum saja. Dan kadang-kadang ketika kita pulang, yang diceramahkan itu pun hilang, lupa. Apalagi ceramah ustaznya terlalu bersemangat, sehingga ibu-ibu pun semangat pula tak sampai rumah. Ditanya oleh orang rumah, apa kajian ustaznya? Ustaznya semangat betul. Itu apa isinya? Itu yang kurang paham. Jadi ini kita
cerita kita. Ini saya sampaikan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang sholat duha yang saya ambil dari buku Syarah Bulughul Maram an Adillatil Ahkam. Bulughul Maram itu kumpulan-kumpulan hadis, tapi isinya berkaitan dengan masalah ibadah. Mulai dari babul miyah, bab air, bab wudu, sampai selesai persoalan ibadah kita. Semuanya hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli minal lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli minal lail, kalau malam beliau tidak sholat malam, tidak sholat tahajud. Sebahagian ada mengatakan tidak sholat witir. Mana'ahu min dzalika naum, kena tertidur, au ghalabathu aina, atau mata beliau terlalu kantuk sekali, gitu, sehingga tak tahan dia untuk sholat. Shalla minan nahari isnatai asyarata raka'atan, maka kemudian Rasulullah salat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Kalau Rasulullah salat di malam hari, maka salat di pagi harinya itu 8 rakaat. Kalau tidak salat beliau di malam harinya disebabkan tadi itu tidur atau terlalu kantuk, maka salat di pagi harinya 12 rakaat. Bagaimana salat 12 rakaat itu cara mengerjakannya? Bukan 12 rakaat sekaligus, bukan. 12 rakaat itu dilakukan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Salat malam gitu juga, Bu. Salat malam itu Rasulullah masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma sya'allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Rasulullah itu sholat duha 4 rakaat. Tadi mengatakan 12. Hadis yang kedua mengatakan 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, dan kadang-kadang Rasulullah menambah berapa banyak sholat itu masyaallah, sesuai dengan keinginan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu salat duha itu untuk Rasul berapa paling sedikit? 4. Paling banyak berapa? 12. Nanti ketemu untuk kita. Untuk kita berapa? Paling sedikit 2. Jangan dikurangi lagi dari 2. Mau berapa? Salat duha itu tak bisa 1 ya, Bu. Kalau sholat witir bisa 1. Sholat witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Paling banyak Rasulullah melakukan 11 paling banyak. 11 sholat witirnya, bukan sholat sunnah lainnya. Nah, jadi kalau untuk kita umatnya ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salat duha itu sunnah. Tapi sunnah yang kalau bisa jangan ditinggalkan, sama dengan witir. Witir itu sunnah, tapi sunnah kalau bisa jangan ditinggalkan.
Salat duha ini sesuai dengan beberapa hadis-hadis Rasul, ada beberapa perkara, ada beberapa amalan yang sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul. Di antaranya mana dia? Salat witir, sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul. Salat duha, sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul. Kurban, sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul. Duha, sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul. Tapi nanti ketemu kita sama hadis yang mengatakan, kata Aisyah, Rasulullah itu enggak pernah salat duha. Enggak pernah. Kok bisa begitu? Seolah-olah hadis ini berlawanan, ya Bu. Satu mengatakan salat 12, satu lagi mengatakan salat Nabi itu 4. Lalu kemudian ada yang di bawah, walahu anha. Hadis ini riwayat Muslim, sanadnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat. Dia ditanya orang. Aisyah ini ditanya oleh orang, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Adakah Rasulullah itu melakukan salat duha? Qalat, Aisyah menjawab, la, tak pernah. Tak pernah. Illa ayyaji'a min maghribihi, kecuali Rasulullah datang dari perjalanan yang jauh. Kalau hari-hari di rumah, Rasulullah tak pernah salat duha itu, kata Aisyah. Hadis di atas yang menyatakan Aisyah, hadis di bawah juga yang mengatakan Aisyah. Seolah-olah ada dua hadis yang berlawanan. Satu mengatakan salat, satu mengatakan tidak. Maka kemudian dipahami bahwa hadis yang di bawah ini menyatakan bahwa Rasul itu tidak pernah meninggalkan salat duha sekalipun dia datang dari perjalanan yang jauh, apalagi di rumah. Dari jalan jauh saja Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat duha. Makanya ibu, Rasulullah Muhammad SAW itu kalau dia berperang, maka dia akan masuk ke dalam Madinah, ke kota Madinah itu, sampai di Madinah itu diperkirakan pas waktu duha. Pas waktu duha. Jadi sampai di Madinah dia akan salat duha dengan para sahabat-sahabatnya. Salat duha ini tidak dianjurkan untuk berjamaah. Kita dianjurkan, beda sama salat witir. Salat witir itu pun afdalnya berjamaah. Makanya ibu kalau sudah salat tarawih, mau melanjutkan nanti salat tahajud, salat witir jangan ditinggalkan. Jangan ibu break. Saya breaklah dulu, nanti salat tahajud, setelah tahajud baru witir. Salat witir yang afdal itu berjamaah dia. Lalu kalau sudah witir, boleh tidak tahajud? Boleh, silakan aja. Cuma kata Rasulullah Muhammad SAW, la witrani fi lailah, tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Kalau sudah salat witir, nanti tahajud, tidak usah witir lagi. Tak apa. Apa sebab? Karena salat witir itu tidak disyaratkan untuk tidur. Salat witir itu ibu boleh lakukan setelah salat isya sampai waktunya menjelang waktu subuh masuk. Jadi boleh kapan saja salat witir. Ya Bu, ibu takut nanti malam tak bangun salat tahajud, ibu witir aja dulu. Nanti malam kalau bangun salat tahajud ya sudah, kalau tidak. Ya, nah, seperti itu. Ini beda sama salat duha. Jadi salat duha itu tidak dianjurkan dengan melaksanakan berjamaah. Walahu anha, dari Aisyah juga, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatat duha wa inni la usabbihuha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu, aku tak pernah melihat
Rasulullah SAW melakukan salat sunnah duha. Wa inni la usabbihuha, sementara aku melakukan salat duha itu. Ini kan lucu. Rasulullah tidak pernah, kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah melakukan salat duha, tapi Aisyahnya melakukan salat duha. Sementara pada kajian yang lain, Aisyah itu tidak akan beramal kalau amalan itu tidak dilakukan oleh Rasul. Ya, Aisyah itu takkan beramal, takkan melakukan ibadah itu kalau ibadah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada saat yang seperti ini dia bilang, itu aku tak pernah lihat Rasulullah salat duha, sementara aku melakukan salat duha. Lalu kenapa Rasulullah diam gitu ya, Bu? Nah, kenapa Rasulullah tak melarang? Nah, kalau andai kata hadis ini kita luruskan saja maknanya, maka dia termasuklah ke dalam hadis takrir. Hadis takririyah. Hadis takririyah itu, Bu, ada orang yang melakukan, Rasul tidak melakukan, tapi Rasul tidak menyalahkan dan Rasul tidak membenarkan. Rasul diam saja. Ya, Bu, itu namanya takririyah. Dan itu hadisnya menyangkut masalah salat duha yang kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak melakukan salat duha. Tapi ada hadis lain yang disanadkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas." Awsani, aku diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu manggil Rasul itu kekasih, Khalil, kekasihku. Ya, Bu. Nah, kalau kita manggil orang kekasihku, aku cokak pada rumah. Ya, Bu. Nah, ini Abu Hurairah manggil Nabi itu Khalili. Awsani Khalili, telah berwasiat, aku diberi wasiat oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam bisalas, 3 wasiatnya. Yang pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Aku diberi wasiat untuk berpuasa 3 hari di setiap tengah bulan. 13, 14, 15. Ya, Bu. Wasabit, wasa purnama 13, 14, 15. Yang pertama. Yang kedua, warakatai duha. Aku disuruh mengerjakan salat 2 rakaat, salat duha. Nah, jadi kalau begitu salat duha berapa minimal? 2 rakaat. Maksimal berapa? 12 rakaat. Yang 2 rakaat di mana diambil? Inilah dia wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Aku disuruh sholat 2 rakaat, sholat duha. Yang 12 mana? Dalil tadi itu. Kalau Rasulullah tidak bangun malam atau Rasulullah sangat kantuk sehingga dia tak sholat malam, maka siang hari dia sholat 12 rakaat. Jadi makanya kemudian ulama menyimpulkan salat duha itu minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Nah, kita ngambil yang mana terserah. Wa an utira qabla an anam, lalu aku diberi wasiat yang ketiga supaya salat witir sebelum tidur. Melakukan witir sebelum tidur. Tadi sudah saya katakan witir itu terserah, karena witir itu pilihan. Ya, Bu, boleh 1, boleh 4, boleh 5, boleh 7, 9, 11. Terserah Ibu. Biasanya milih 1. Biasanya milih yang berapa?
Beliau 3 ya Bu, alhamdulillah. Kalau 3 yang dibaca Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Qul huwallahu ahad dalam satu riwayat. Pada riwayat yang lain rakaat ketiga itu Qul huwallahu ahad ditambah 2 al-mu'awazatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kita di sini ngambil yang itu. Hadis yang kedua itu ya Bu, kalau kita tarawih di sini. Udah Bu, sambil-sambil Ibu kalau ada yang ditanya aja ya Bu. Bu boleh diminta kalau ada yang ditanya silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Iya Bu. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat witirnya 1, 5, 7, 9, 11. Kata Rasulullah, kamu jangan salat 3 rakaat. La tashabbahu bi salatil maghrib, karena salat 3 rakaat itu menyerupai salat maghrib. Nah, begitu. Lalu kemudian yang dimaksud dengan 3 rakaat seperti sholat maghrib itu apa gitu? Apa memang kena rakaatnya 3 lalu seperti sholat maghrib? Rupanya oleh Imam Syafi'i dijelaskan, kalau sholat tarawih 3 rakaat itu dengan menggunakan tasyahud awal, maka dia akan menjadi seperti sholat maghrib. Tapi kalau dia dikerjakan 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, maka dia boleh. Atau dikerjakan masna summa raka'atan wahidatan, dikerjakan 2 rakaat lalu plus 1 rakaat. Boleh? Boleh ya Bu. Nah, kita di sini memakai masna plus 1. Lalu niatnya kayak apa? Niat yang 2 rakaat itu usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala, kan itu yang biasa kita buat. Masa sholat witir 2 rakaat? Enggak mungkin sholat witir 2 rakaat. Witir itu artinya ganjil. Maka kalau 2 rakaat dia bukan ganjil. Kalau begitu macam mana? Usolli rakaataini minal witri. Usolli rakaataini minal witri. Sengaja aku sholat 2 rakaat dari sholat witir. Saya ambil sholat witir itu 2 rakaat dulu, nanti baru ditambah 1 rakaat. Kalau niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, maka salah dia. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat. Sholat witir itu tidak mungkin 2 rakaat. Kenapa? 2 rakaat ini genap dia syafa. Genap. Selama ini macam mana? Selama ini sholat sunnatul witri rakaataini kan? Nah, usolli rakaataini minal witri. Nanti yang rakaatannya usolli sunnatul witri rakaatan lillahi. Nah, udah Bu. Usolli sunnatul witri salah rakaatin. Nah, itu tak masalah tuh. Tak masalah itu. Itu sama dengan sholat maghrib. Ya Bu. Usolli sunnatul witri salah rakaatin. Dah. Masih Bu? Ya. Waktunya. Oke. Ini sebenarnya sampai ke bawah nanti ketemu. Kajian hadisnya sampai ke bawah ketemu waktunya.
ketemu hikmahnya. Baik, karena ini udah ditanya, kita lanjutin aja. Salat duha itu waktunya kapan yang paling afdol? Diceritakan di sini, salatul awabin hina tarmadul fisal. Sebahagian orang mengatakan salat duha itu nama lainnya adalah salat awabin. Nama lain. Kenapa disebut awabin? Ini salat orang-orang yang bertaubat. Pada saat orang lain sibuk bekerja, dia salat. Pada saat orang lain sibuk di sawah, dia salat. Jadi dia mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada dunia. Ya Bu, lalu kapan waktunya? Hina tarmadul fisal, ketika anak onta sudah merasa kepanasan dengan sinar matahari. Kapan waktunya? Matahari meninggi setinggi tombak. Pak ya kamu atau habis tinggi tombak itu baru jauh. Ya Bu. Ini matahari itu setinggi tombak gitu kan. Jadi kira-kira salat duha itu waktu yang paling afdolnya ketika jam-jam 8. Jam 8, jam 9 itu waktu afdolnya. Ya Bu, karena kita bekerja itu dari jam 6, kira-kira jam 8, 9 itu sudah capek, kita istirahat sholat. Kira-kira itu. Kalau waktu sholat duha ini setelah matahari terbit matahari itu, lalu kemudian biarkan beberapa waktu, kira-kira 7 sampai 12 menit berlalu, barulah kita sholat matahari terbit, sholat isyraq. Setelah sholat isyraq dikerjakan, sudah boleh melakukan sholat duha. Udah sampai kapan? Sampai matahari menjelang masuk waktu zuhur. Tapi jangan mepet kali lah, jam 12 duha. Duha apa jam 12? Jam 11 lah maksimal. Ya bukan jam 12 itu udah dekat kali sama waktu sholat zuhur. Ya Bu, jadi dekatnya jam 8, jam 9 itu afdalnya. Jadi ibu gini, siapa yang salat subuh berjamaah, man shalla ghadatan ma'al jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, lalu kemudian summa qa'ada, lalu dia duduk sebentar, wa yazkurullah, dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia dikasih pahala ujrah, pahala seperti orang yang berhaji dan umrah sempurna. Nah, sholatnya berjamaah. Ya Bu, setelah berjamaah tak kemana-mana, tak keluar masjid, di masjid aja sampai matahari terbit. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh mendengar pengajian. Ya Rasulullah itu banyak arti. Ya Bu, kalau batal macam mana Zat? Batal keluar duduk, masuk lagi, sambung. Ya Bu, jadi jangan pula nanti kebelet pipis ditahan aja gitu. Pak Ustaz pun tak boleh keluar seperti itu. Ya Bu, berhalangan kita silakan keluar. Ya Bu, nanti masuk lagi sambung. Ya, nah setelah sholat isyraq selesai, ya sambunglah kalau mau dengan sholat duha. Ya. Tapi kalau ibu nanti lama suami ibu nunggunya, kemana omak kau pada pulang-pulang. Ya, jadi itu biasanya bapak-bapak, dan biasanya di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan biasanya jarang dilakukan. Nah, terlanjutkan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha sintai asyrata rak'atan,
siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan sebuah istana di dalam surga. Berapa rakaat? 12 rakaat. Ya bu, sintai asyraka rakaat, 12 rakaat. Ayat surat yang dibaca apa? Wasyamsi wa duhaha, sama wadduha. Ulang-ulang untuk setiap rakaat. 2 rakaat salam, diri lagi, baca itu lagi, diri lagi. Memang salat duha itu agak lama ya bu. Kalau 12 rakaat, ibu mulai jam 8, jam 9 baru selesai. Nah memang ayatnya kebetulan panjang. Boleh nggak usah diganti sama surat lain? Saya tak hafal. Ya bu, tak hafal surat Asy-Syams wa Duha, surat Asy-Syams sama Ad-Duha. Boleh nggak diganti? Boleh. Kembali ke hadis yang umum. Salat sunnah itu ayat yang dibaca biasanya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Nah, itu ambil hadis umum. Ya bu. Nah, alasannya apa? Tak hafal, bukan alasannya tak sempat. Alasannya tak hafal. Ya. Jangan tak sempat. Jadi siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah berikan dia istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man shalla zintai asyrata raka'atan wa nawwahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sholat duha, dia dibuatkan sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasran itu istana, baitan itu dimaknakan istana juga, Bu. Ya. Jadi lazimnya salat duha itu 2, 8, 12 itu lazimnya. Lazim. Artinya biasa orang lakukan kan. Ya, Bu. Kalau kita tak sempat 12, ya 8 lah. Tak sempat juga 2 pun tak apa-apa. Kenapa? Karena ada wasiat dari Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Jadi kalau kita belum bisa melakukan yang banyak, ya yang minimal 2 ya. Boleh, tapi 4 rakaat itu 2 rakaat 2 rakaat. Tidak 4 rakaat sekaligus. Ya Bu. Nah, kena ya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, yang ghalib itu biasa dilakukan itu 8. Itu yang biasa, standar 8. Ya Bu. Kalau tak bisa 8 ya 2 salat 4 rakaat. Lumayan lah. Ya Bu. Udah Bu. Kita lanjutin ya Bu, pelan-pelan ya. Sambil Ibu kalau nak tanya silakan bertanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai terjadi perbedaan-perbedaan dalam pemahaman salat duha yang kita bahas berdasarkan hadis-hadis tadi itu, maka kemudian perbedaan itu tidak menjurus kepada persoalan bahwa salat duha itu tidak dianjurkan oleh Nabi, kan begitu ya. Nah, salat duha itu tetap dianjurkan, itu istihab, disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya ini. Mana dalil yang paling kuat? Tadi itu Ausani khalili Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kepada Abu Hurairah, aku diberi wasiat oleh Rasulullah 3 hal untuk puasa 3 hari setiap bulan, puasa di tengah bulan, lalu kemudian
sholat duha 2 rakaat, lalu kemudian sholat witir sebelum tidur. Nah, itulah sholat duha kajian kita. Yang perlu kita lakukan tentunya actionnya lah ya Bu, melakukan sholat duha sesempat-sempatnya lah kita melakukan sholat duha. Ya, ada yang ditanya? Tidak ada ya Bu. Ya. Sholat isyraq, sholat terbit matahari ya, surut isyraq namanya ya. Tidak juga. Yang pahalanya besar itu ketika dia sholat berjamaah subuh, lalu kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu kemudian biarkan dulu berlalu 7 sampai 12 menit, baru kita sholat isyraq tuh. Kenapa pada saat matahari terbit nggak boleh sholat? Itu waktu haram. Waktu setan menunjukkan tanduknya, itu nggak boleh sholat, haram, waktu haram sholat. Nah makanya dibiarkan dulu berlalu, ya Bu. Nah setelah itu baru sholat isyraq tuh. Itu yang pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Lalu bagaimana kalau kita sholat di rumah? Boleh, nggak apa-apa, ya Bu. Jadi pada saat kita tidak sholat, okelah kita sholat berjamaah di masjid nih, di musola. Cuma kadang-kadang kan kita nggak nunggu, bukan kadang-kadang, tak pernah kita nunggu sampai matahari terbit, tuh kan? Apa sebab? Karena kita keburu aktivitas yang lain, maka sehingga kemudian itu menjadi problem juga bagi kita. Nah, boleh nggak dilakukan di rumah? Boleh. Nah, tengok aja pada apa ini? Di jadwal waktu sholat Pekanbaru tuh Bu, tengok aja di HP, nanti dia akan keluar tuh. Kalau waktu subuh nanti subuh sekian, matahari terbit sekian, nanti ada tuh sholat syuruknya tuh sekian gitu. Nah Ibu tinggal ngikut itu aja ya. Habis Bu, dah ya, yang belakang tak ada. Dah sampai sini aja kajian kita. Mudah-mudahan sholat duha yang kita pelajari ini kita tinggal mempraktikkan saja. Kalau niatnya biasa aja ya Bu, sholli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal bidhani wa min sayyi'il asqam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim bi rahmatika nasta'in. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.